Halo semuanya, sawadee kerap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kemarin sudah tepat 1 bulan tenggelamnya Tank Monida di 24 Februari 2022 dan kasus ini yang sudah ditangani tidak hanya dari Kepolisian Kota Bangkok dan juga Provinsi Nonthaburi, tapi juga dari sejumlah faktor eksternal, misalnya dari DSI, Department Special of Investigation di Thailand, serta juga diawasi oleh sejumlah lembaga, misalnya lembaga hak asasi manusia dan juga ada komite khusus yang dibentuk untuk mengawasi perkembangan kasus Tank Monida. Di press conference terakhir kemarin, pada saat sebulan setelah tenggelamnya Tank Monida, ini ada disampaikan oleh Commissioner of the Provincial Police Region 1, Polisi Letnan Jenderal Jirapat Pumchit di kantor kepolisian Nonthaburi. Itu ada beberapa poin yang telah disampaikan, perkembangannya apa saja yang telah didapatkan selama 1 bulan penyidikan kasus tenggelamnya Tank Monida. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingatkan, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Selain itu ngebuat aku lebih semangat, juga kalian gak akan ketinggalan update terbaru dari kasus Tank Monida langsung dari Thailand. Kita bahas langsung aja topik-topik apa aja yang disampaikan kemarin. Pertama adalah ini penyampaiannya langsung di kantor kepolisian Nonthaburi dan komisionernya sudah menyatakan adalah ada 118 saksi yang telah diperiksa dan ini terdiri dari 3 orang yang dicurigai dan 2 orang sudah menjadi tersangka. Ada juga 3 saksi yang tidak langsung plus 92 saksi mata serta 18 saksi ahli plus juga ada 40 saksi yang melihat melihat secara langsung speedboat tersebut serta ada 51 barang bukti. Tapi kalau secara keseluruhan yang diperiksa intens katanya adalah totalnya adalah 118 saksi. Kita bahas adalah ada 3 yang dicurigai. Kalau 3 yang dicurigai ini siapa ya teman-teman ya? Apakah karena kita ketahui kalau di speedboat tersebut ada 5 orang yang bersama Tank Monida. Pertama adalah Gatik, Sen, yang perempuannya 2, kemudian juga yang bagian kedua adalah yang pria adalah Robert, Por, dan juga Job. Apakah 3 yang dicurigai ini termasuk yang di dalam speedboat tersebut? Menurut aku sih iya ya. Karena kalau untuk yang sudah ada 2 tersangka ini adalah Robert dan juga Por. Tapi tersangkanya bukan sebagai kasus pembunuhan, tapi karena tersangka atas pasal kelalaian. Jadi kemungkinan besar 3 orang yang dicurigai adalah 3 orang lainnya, yaitu adalah Gatik, Sen, dan juga Job. Itu adalah yang dicurigai di sini keterangan dari Pak Jirapat. Terus juga 3 saksi tak langsung, ini mungkin adalah salah satunya kalau menurut aku siapa itu namanya yang penyanyi perempuan yang menjemput Tank Monida, Bo ya kalau nggak salah namanya, yang bukan menjemput Tank Monida, menjemput Gatik pada saat di malam kejadian karena Gatik tidak ada kendaraan saat itu. Itu mungkin salah satu 3 saksi yang tak langsung yang disebutkan juga yang termasuk ke dalam 92 saksi mata di sini. Plus juga ada 18 ahli yang telah melakukan pemeriksaan itu dari bulan tanggal 28 Februari sampai di tanggal 22 Maret. Kemudian selain dengan saksi tersebut ada 118, ada juga sekitar 40 saksi yang tidak dimasukkan ke dalam sini, tapi ini adalah saksi yang secara tidak langsung dan tidak begitu diperiksa secara intensif karena sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi kalau menurut aku 40 orang ini. Tidak hanya dari sisi manusia tapi juga ada CCTV, totalnya ada 70 dengan 200 klip plus juga ada 3 handphone. Nah, teman-teman juga tanyakan handphone yang di internet itu viral bahwa ada tim SAR menemukan handphone, apakah salah satu dari itu? Ini masih belum ada keterangannya ya. Dan itu ada 14 clips. Tapi juga teman-teman juga tanya, Anjas, gimana dengan HP-nya dari Tank Monida? Bagaimana itu kelanjutannya? Kok nggak ada beritanya? Jadi sebenarnya sudah aku sampaikan di awal-awal kasus ini, di episode pertama atau kedua ya, bahwa HP Tank Monida itu sudah diserahkan oleh Gatik, teman-teman. Jadi pada saat Gatik itu melaporkan ke kantor kepolisian di Nonthaburi ataupun juga Bangkok, antara kedua kantor polisian itu, bahwa dia itu juga menyerahkan handphone dari Tank Monida. Yang menjadi pertanyaan saat itu adalah kenapa kok ada beberapa foto dan juga data-data percakapan yang ada di handphonenya Tank Monida sudah dihapus oleh Gatik. Alasannya itu yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa kok seperti itu. Jadi kalau ditanya di mana
mana handphonenya Teng Monida itu sudah ada. Salah satunya adalah yang disita untuk bahan penyidikan, 3 dari handphone itu salah satunya adalah miliknya Teng Monida. Nah, kemudian juga ada beberapa rekomendasi atau rujukan yang disampaikan dari Lembaga Hak Asasi Manusia Thailand selama mengawal kasus Teng Monida ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa untuk saksi ahli ada 18 orang yang melakukan penyidikan untuk kasus Teng Monida. Mereka meminta bahwa harus ada verifikasi dari pihak luar. Misalnya apa? Misalnya kayak otopsi pertama itu kan pasti juga dibutuhkan ahli forensik ya untuk melakukan otopsi pertama. Ada salah satu hal yang sangat janggal walaupun banyak sekali, misalnya adalah luka di paha kanan Teng Monida sepanjang 30 cm. Itu kan ada banyak sekali perdebatan pro dan kontra. Akhirnya Dr. Pontip yang memimpin untuk otopsi kedua ini, ada 15 orang lainnya, itu kan membuat verifikasi lagi benar atau tidak, dan ini sedang diproses. Ini adalah salah satu contoh untuk verifikasi mengenai saksi ahli. Tidak hanya dari dokter forensik aja, tapi juga kan mungkin visum ya teman-teman. Visumnya kalian masih ingat, sudah dinyatakan ada foto-foto dari 4 saksi yang beredar bahwa ada luka sejenis cakaran, tapi di otopsi pertama, visum pertama dinyatakan bahwa itu adalah luka lama. Ini juga salah satu bagian verifikasi yang saat ini sedang diteliti lebih dalam dari pimpinannya adalah Dr. Pontip. Aku sangat yakin sekali beliau itu tidak lagi memikirkan duniawi untuk masalah harta ya. Karena kan nggak semua orang itu akan tersilaukan dengan harta teman-teman. Walaupun banyak yang seperti itu. Bahkan diancam pun Dr. Pontip juga udah nggak takut sama sekali. Oke, itu adalah rekomendasi yang pertama dari lembaga HAM di Thailand. Yang kedua adalah penggunaan lie detector test dengan ahlinya. Ini juga masih menjadi salah satu hal yang kenapa sih kok tim penyidik itu kayaknya enggan banget menggunakan lie detector test atau tes kebohongan. Alasan dari tim penyidik adalah karena reliability dari alat ini masih dipertanyakan. Apakah jika nanti seandainya dengan sensor yang dipasang ke 5 saksi tersebut itu menunjukkan kebohongan, ataukah hanya karena keraguan aja. Karena ini dibutuhkan ahli yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita nggak tahu apakah akan diwujudkan atau tidak ya untuk tuntutan yang kedua. Bukan tuntutan lah, tapi rekomendasi lah. Istilahnya seperti itu. Terus rekomendasi yang ketiga dari lembaga HAM di Thailand adalah periksa polisi yang langgar SOP. Speedboat tetap disita sampai kelar. Oke, jadi tuntutan ketiga ini ada 2 hal. Pertama mengenai ada dugaan oknum-oknum polisi yang sepertinya tidak menjalankan SOP. Misalnya ada dugaan speedboatnya justru diamankan oleh saksi sebelum disita, sebelum diamankan di kantor kepolisian Nonthaburi. Karena sekarang kan lokasinya di mana speedboat itu ada di kantor kepolisian Nonthaburi. Dan juga dari tim HAM Thailand mengatakan bahwa kita berharap bahwa tidak boleh dipindahkan lagi, tidak boleh diambil speedboat tersebut sampai kasus ini selesai dan tidak lagi membutuhkan penyidikan lanjutan. Karena ada opini nih, ada beberapa narasi yang mengatakan kemungkinan speedboat tersebut akan mulai diserahkan kembali, tapi ini ada salah satu tantangan salah satu dari tim HAM karena masalahnya kalau dibutuhkan untuk penyidikan lebih dalam, lebih kayak kemarin kan Dr. Pontip beserta lembaga HAM Thailand kan datang untuk memfoto-foto, untuk memprofiling dan menyocokkan dengan data-data otopsi. Oke, itu adalah 3 hal yang disampaikan oleh tim HAM Thailand. Tapi dari tim kepolisian sendiri menyatakan bahwa kami sih terbuka aja dengan berbagai rekomendasi dari tim HAM ataupun juga lembaga luar yang mengawal kasus ini. Tapi kalau rekomendasi tersebut bertentangan dengan lembaga kami, ada intervensi, mohon maaf kami tidak akan mengikuti lebih dalam. Oke, ini menarik nih karena dari keterangan tim penyidik kalau ada intervensi dari pihak luar, dia tidak akan mengikuti apapun rekomendasi tersebut. Kemudian juga untuk sampai ke tahapan kesimpulan mengenai kasus ini, karena sampai sementara di semingguan yang lalu, penyidik mengatakan bahwa kemungkinan besar kasus Teng Monida adalah murni karena kecelakaan. Sudah akan mendekati kesimpulan dan tinggal dibutuhkan satu lagi data, yaitu adalah data yang komprehensif dari otopsi kedua, baru nanti kurang lebih sekitar 2 mingguan lagi akan disimpulkan. Itu adalah batasnya kan dikasih waktu sebulan sejak semingguan yang lalu, artinya akan
diputuskan ini adakah indikasi pembunuhan ataukah murni kecelakaan. Dan itu adalah beberapa hal terkait dengan kasus hukumnya sendiri. Kemudian untuk kasus-kasus yang sifatnya dramatis, kalau kemarin itu Ibu Panida dan juga ada artis Mei serta sahabat-sahabat Teng Monida itu datang di pier atau dermaga di Nontaburi, tempat terdekat tenggelamnya Teng Monida saat itu ditemukannya. Itu banyak yang membuat dekorasi untuk sebuah penghormatan respect kepada Teng Monida. Di Thailand hal seperti itu adalah hal yang wajar, jadi aku berharap teman-teman melihatnya juga tidak hanya dari perspektif masing-masing kita, mungkin dari Malaysia, Indonesia, atau Singapura, karena di Thailand untuk hal seperti itu adalah salah satu simbol kita menghormati orang yang kita hormati pada saat dia meninggal dunia. Jadi jangan dibawa kemana-mana ya, kita lihatnya adalah ada sisi kultur dan juga budaya bagaimana cara masyarakat Thailand menghormati orang yang telah meninggal. I think that's all yang bisa aku bahas untuk video update kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kaupun kerap semuanya, sampai ketemu di video berikutnya.